Selamat pagi, shalom semuanya. Saya mengajak pagi hari ini kita akan melihat dari kitab Mazmur pasal yang ke-25. Kitab Mazmur pasal yang ke-25. Di dalam bahasa Indonesia, Mazmur pasal 25 ini diberi judul doa mohon ampun dan perlindungan. Tetapi di dalam versi bahasa Inggris dituliskan dengan judul Teach Me Your Ways. Jadi ajarkan aku jalan-jalanmu. Saudara, kalau kita melihat mengenai Mazmur Daud, sebetulnya ada beberapa tema utama yang sering mewarnai Mazmur Daud. Salah satunya adalah ucapan syukur. Contoh yang lain adalah tema-tema tentang pernyataan iman. Itu yang saya perhatikan ciri-ciri dari isi dari Mazmur Daud. Dari Mazmur Daud ini kita bisa mengerti bagaimana cara Daud berdoa, kayak apa yang dia minta dalam doa. Jadi kebanyakan yang saya melihat bahwa ucapan syukur itu banyak mewarnai Mazmur Daud, doanya Daud. Kemudian deklarasi iman, pernyataan iman, itu juga banyak mewarnai Mazmur Daud. Dan ada satu lagi yang saya temukan juga cukup sering mewarnai juga Mazmur Daud, yaitu seperti Mazmur 25. Ada banyak ayat-ayat yang sebetulnya terpencar di berbagai pasal mengenai permintaan ini, yaitu sebuah doa mengenai meminta petunjuk Tuhan, meminta pimpinan Tuhan, meminta guidance, arahan dari Tuhan. Nah, saudara, kita akan melihat pada pagi hari ini, kita akan melihat dari ayat Mazmur pasal 25, kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat mengatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Ayat yang kelima, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jadi rupanya satu topik yang juga sering diangkat sama Daud adalah meminta petunjuk Tuhan. Alkitab menuliskan engkau ku nantikan sepanjang hari. Berarti buat Daud pun meminta petunjuk Tuhan bisa membutuhkan waktu sampai sepanjang hari. Saudara, saya masih ingat waktu kuliah dulu, saya mendengar satu khotbah mengenai Daud. Saudara, saya pada waktu mengingat khotbah ini, di situ hamba Tuhannya bilang begini, Daud ini adalah seseorang yang boleh dibilang mempunyai pengurapan yang komplit. Maksudnya gimana? Dia seorang raja, iya. Seorang nabi juga. Seorang imam, iya juga. Jadi ini Daud itu punya jawatan itu komplit katanya gitu. Jadi seorang raja, seorang imam, tapi juga seorang nabi. Nah, berbeda banget dengan Raja Saul. Mungkin dia cuma hanya sebagai seorang raja, tapi bukan nabi. Sedangkan Daud juga memiliki sebuah kepekaan menjadi seorang nabi. Saudara akan temukan dalam banyak kisah-kisah pertempuran Daud, seringkali Daud itu sebelum memulai sebuah pertempuran, dia akan meminta petunjuk Tuhan. Saya ingat salah satu contoh ketika Daud itu lagi terjepit di dalam kitab 1 Samuel, saudara, ketika Daud itu terjepit hendak dilempari dengan batu. Alkitab menceritakan dia mencari petunjuk Tuhan. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus bertempur untuk menyerang ataukah dia harus berdiam diri dulu? Saya menemukan bahwa habit mencari petunjuk Tuhan itu merupakan sebuah habit Daud.
Itu yang menunjukkan bahwa inilah rahasia keberhasilan Daud, bahwa di dalam doanya selain dia mengucap syukur, dia deklarasi iman, dia juga seringkali bergantung pada petunjuk Tuhan. Berbicara tentang petunjuk Tuhan, jalan Tuhan, saudara, dalam terjemahan yang lain, jalan Tuhan di sini juga diartikan divine instruction. Instruksi secara ilahi, saudara. Kalau kita membaca di dalam Yeremia, pasal yang ke-17, kita akan menemukan ada 3 macam jalan Tuhan atau divine instruction. Kita akan lihat sebentar dalam Yeremia pasal yang ke-17. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ada 3 macam jalan. Ada 3 macam jalan dalam kehidupan kita. Kalau sekarang saudara sedang berdoa, meminta jalan dari Tuhan, saya mau ingatkan ada 3 macam jalan. Yang pertama, jalan menurut manusia, jalan menurut orang lain. Yang kedua, jalan diri sendiri. Dan yang ketiga, jalannya Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi, ada 3 macam jalan. Mau jalan menurut Tuhan, jalannya Tuhan, atau jalannya sendiri, atau jalan menurut kebanyakan orang. Saudara, pada waktu kita menghadapi satu pergumulan, misalnya kita disakiti, kita difitnah, ada 3 pilihan buat saudara dan saya. Kita mau milih caranya Tuhan, atau kita mau milih cara kita sendiri, atau kita mau milih cara kebanyakan orang. Nah, saudara, kita akan melihat Daud itu sangat mengeluh-elukan, sangat haus untuk mendapatkan jalan Tuhan, lebih daripada jalan diri sendiri maupun jalan orang lain. Saya masih ingat, saya pernah saksikan ini ketika dalam pergumulan mau menikah. Sebagai seorang perempuan ya, kita ini kadang-kadang punya keinginan suatu hari itu kalau menikah itu namanya sekali seumur hidup, kepingin kayak princess gitu ya, kayak seorang ratu, gimana ratu semalam. Saudara, ada keinginan itu juga, dan pada waktu itu kondisi keuangan sangat minim banget. Nah, sahabat saya mengajarin saya begini, ada 3 cara untuk kamu bisa menikah. Dia tanya begitu, cara gimana? Dia bilang, 1, cara pakai kekuatanmu sendiri, jalan pakai kekuatanmu sendiri. Kedua, jalan pakai kekuatan orang lain, atau ngikutin caranya orang lain. Atau yang ketiga, kamu pakai caranya Tuhan. Terus saya tanya, itu contohnya kayak apa? Dia bilang begini, kalau kamu pakai kekuatan sendiri, memilih jalan pakai kekuatan sendiri, caranya gini, kamu kerjalah dari pagi sampai malam. Bila perlu, kalau dapat tambahan lembur, lemburlah. Bila perlu, kamu cari kerjaan lagi tambahan. Pokoknya dari pagi sampai malam, ngerjain sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya, sampai dapat duit banyak. Itu dia bilang, cara pertama ini bisa enggak kita menikah dengan pesta? Bisa. Tapi mungkin nanti waktu kamu pesta, kamu pingsan katanya gitu. Karena apa? Kecapean katanya gitu. Jadi ini cara pertama, mengandalkan kekuatan sendiri. Cara yang kedua adalah mengandalkan orang lain. Nah, dia bilang, kalau mengandalkan orang lain ini enak. Enak banget. Artinya ngandalkan warisan papa mama.
ngandalkan biaya dari orang tua. Enak banget, enak sekali. Cuman ya gitu, kalau kamu ngandalkan orang lain, kamu harus siap diatur sama orang lain. Karena mereka yang merasa untuk membiayai kamu, jadi kamu jangan kaget. Kalau nanti tamu-tamu yang diundang, itu bukan tamu-tamu kamu, tapi tamu-tamu papa sama mama kamu. Dia bilang begitu. Tamu-tamu dari mereka, tamu-tamu dari orang-orang yang membiayai kamu. Nah ini enak, karena kamu nggak usah ngoyo. Cuman nggak enaknya ya begitu tuh. Lalu dia cerita, ada satu temannya dia membuat pesta pernikahan. Mungkin teman-teman di Surabaya ada yang ingat, zaman dulu ada restoran, saya nggak tahu apakah masih sampai sekarang hari ini ada, cukup terkenal. Dan setiap kali orang pernikahan itu di restoran itu, restoran Nanyuan ya, itu ada satu anak Tuhan membuat pesta pernikahan. Nah, dia dibiayai sama papa mamanya, saudara. Hasilnya, rundown dari pesta pernikahan itu kombinasi antara rencana papa mama sama rencana anaknya. Nah, anaknya ini Kristen, tapi papa mamanya bukan Kristen. Jadi ketika pesta, saudara, anak ini kepingin gitu loh, pada waktu masuk, itu benar-benar ada hadirat Tuhan. Jadi dia pakai lagu rohani. Nah, kalau enggak salah, dia memakai satu lagu Majesty ya, Mulia, Sembah Raja Mulia. Jadi ketika pengantinnya masuk, dia pakai lagu Majesty. Tapi karena papa mama yang biayai, papa mama juga enggak mau kalah. Papa mamanya juga andil suara yang harus dilakukan. Setelah masuk bagus banget. Wah, bener-bener bikin bulu kuduk gimana gitu. Wah, saya rasa hadirat Tuhan dikena lagu Majesty. Tidak lama kemudian, setelah masuk pakai lagu Majesty, pengantin ada di atas panggung, semua tamu dikejutkan karena apa? Yang keluar adalah barongsai. Nah, Anda tahu barongsai kayak orang Jungkok Singnian gitu, kayak orang perayaan Imlek, tiba-tiba ada barongsai. Barongsai naik panggung, barongsainya naik meja, barongsainya buka mulut, nunggu angpau masuk, dan sebagainya. Saudara bisa bayangkan, dia sampai cerita begini, ini menurut saya pernikahan yang paling kacau dari sepanjang yang saya lihat. Nah, saudara, ini yang dia bilang, cara mengandalkan manusia menurut cara orang lain. Atau yang ketiga, dia bilang, kamu pakai cara Tuhan. Gimana saya pakai cara Tuhan? Cara itu gimana? Secara realistis itu gimana? Saya berdoa terus, nggak usah ngapa-ngapain atau gimana? Ya enggak juga. Dia bilang, kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan. Tapi yang paling utama, bangun iman kamu, bangun hubungan kamu, bangun keintiman kamu dengan Tuhan. Tapi tetaplah melangkah, cari pakaian, cari tempat, cari undangan, dan sebagainya. Tapi yang paling getol, hari-hari, jam-jam kamu harus lebih banyak untuk spend dengan Tuhan, untuk keintiman dengan Tuhan. Saudara, cuman cara ketiga ini ada minusnya, kata dia bilang gitu. Minusnya apa? Tuhan tuh seringkali kalau ngasih jawaban mepet, dia bilang begitu. Jadi kamu harus siap sport jantung. Ngeri-ngeri sedep katanya begitu. Tapi yang saya percaya hasilnya luar biasa. Akhirnya saya mengambil keputusan memilih jalan yang ketiga. Divine instruction, jalan Tuhan. Nah, kenapa Daud ini betul-betul menanti-nantikan jalannya Tuhan sepanjang hari? Nah, kita akan lihat, saudara. Di dalam Mazmur, pasal yang ke-24, kita akan melihat ayat yang ke-10, Mazmur 25, ayat yang ke-10. Mazmur 25, ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Saudara, segala jalan Tuhan adalah kasih setia
Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani dituliskan dengan kata keset. Keset ini punya pengertian beberapa, salah satunya adalah favor atau goodness, kebaikan. Kalau kita memilih jalan Tuhan, seperti kata sahabat saya, memang ngeri-ngeri sedap, dia bilang begitu, ngeri-ngeri sedap, tapi kamu akan terheran-heran karena pada saat kamu mengikuti jalan Tuhan, di tengah kamu terbatas, di tengah kamu tidak punya kemampuan, kamu akan menemukan ada aja kemurahan Tuhan terjadi. Ada aja yang mujizat Tuhan terjadi. Jadi artinya memang mengandalkan jalan Tuhan itu tidak mudah Bapak Ibu. Daud harus menunggu itu sepanjang hari. Secara manusia kita melihat sepertinya impossible, tetapi orang yang memilih untuk mengikuti jalan Tuhan, percayalah bahwa di tengah perjalanan, sepanjang perjalanan, engkau akan menemukan favor-favor Tuhan. Engkau akan menemukan supply-supply Tuhan. Engkau akan menemukan penyediaan yang tidak pernah kau pikirkan, yang Tuhan bisa bukakan buat engkau. Ini menurut Daud. Kemudian jalan Tuhan adalah kebenaran. Artinya salah satu dalam bahasa asli, salah satu pengertian dari kebenaran adalah reliability. Reliability artinya bisa diandalkan. Saudara, kalau kita ngandalkan jalannya orang misalnya, sering kali kita tuh nggak bisa ngandalkan. Contohnya gini, kita mengharapkan bantuannya dia. Kita mengharapkan persoalan saya ini bisa selesai kalau saya dibantu saudara saya. Tapi percayalah, bantuan mengandalkan manusia itu nggak bisa merupakan sumber yang nggak bisa diandalkan. Artinya dia bisa berubah. Artinya dia bisa nyetir saudara. Artinya dia bisa menjajah saudara dan saya dan sebagainya. Jadi menurut Daud, jalan Tuhan itu pokoknya yang paling benar, yang paling bisa diandalkan. Terjemahan yang lain stability, stabil katanya. Jadi nggak goyang, stabil tetap. Jadi benar-benar bisa dijadikan pegangan. Itu menurut Daud. Nah, terus kemudian kita akan melihat ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Apa dampak dari kalau kita memilih pakai jalan Tuhan? Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Terjemahan bahasa Inggris menuliskan begini, his soul, jiwanya, shall dwell at ease. Jiwanya akan tinggal dalam ketenangan, dalam kesenangan. Jadi Daud itu bilang begini, jalan Tuhan itu akan membuat kita itu selalu dalam ketenangan, selalu dalam kesenangan, at pleasant. Jadi jiwa kita itu akan senang, akan penuh dengan kenyamanan. Itu yang dikatakan oleh Daud. Dalam terjemahan Indonesia dituliskan menetap dalam kebahagiaan. Saya ingat Yeremia, dalam Yesaya pasal yang ke-55 yang sering saya bagikan. Kalau kita mendengarkan jalannya Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, maka kita akan menikmati sajian yang lezat. Saudara, jadi rupanya Daud tahu betul bahwa kalau kita mengikuti instruksi Tuhan, kita pasti aman. Bukan cuma aman, stabil, dapat biasa diandalkan, tapi menurut Daud, kita pasti akan dalam kondisi yang nyaman, tenang. Saya masih ingat saudara bagaimana awal-awal sampai akhirnya ke Australia, saya masih ingat bahwa
betul ketika saya mengikuti jalan Tuhan, memang ada pergumulan, tapi selalu ada favor. Memang ada tantangan, tapi selalu ada pertolongan. Dan selama 2 tahun ketika terkunci di Australia, betul-betul saya bisa merasakan bagaimana, iya ya, saya bisa melihat bagaimana Tuhan membawa kami sekeluarga dalam ketenangan. Bagaimana Tuhan selalu membawa kami sekeluarga dalam kondisi yang menetap dalam kebahagiaan. Makanya saudara, pilih jalannya Tuhan. Mungkin saat ini ketika kita disakiti, kalau kita memilih jalan Tuhan apa? Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Mungkin jalan kita maunya balik bales. Jalan kita maunya main labrak, saudara. Tapi menurut Daud, jalan Tuhan itu akan membawa kebahagiaan. Ayat yang ke-13b, nah ini luar biasa juga. Anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara, ternyata kalau kita milih jalan Tuhan, yang akan menuai berkat bukan berhenti di saudara. Yang akan menuai berkat termasuk anak cucu. Ini Tuhan yang ngomong. Jadi saudara jangan pikir bahwa ketika saudara itu sekarang memilih jalan Tuhan, saudara akan melihat mungkin ada banyak struggle, tantangan yang harus saudara hadapin. Tapi anak cucu saudara menurut ayat ini juga akan menuai upah dari ketaatan saudara ngikutin caranya Tuhan. 3 minggu yang lalu, tiba-tiba saya mendapatkan sebuah instruction lagi dari Tuhan yang terus terang membuat 2 minggu ini saya cukup dalam tantangan yang tidak mudah. Saudara, satu malam ketika saya masih ingat ketika hari Sabtu beberapa waktu yang lalu saya sempat WA Nita, saya bilang begini, Nit, ini CC belum tidur dari kemarin. Jadi saya bilang begitu. Dia kaget, kenapa? Saya sampai hari ini belum cerita sama Nita apapun. Dan seperti yang saya bilang, saya sedang dalam sebuah struggle. Tapi pada waktu saya struggle begini, saya cuma satu, Tuhan, beri saya petunjuk. Beri saya petunjuk-Mu. Dan luar biasa, saudara. Saya tidak bisa dengar suara Tuhan, karena orang lagi suntuk tidak akan pernah bisa mendengar Tuhan bicara. Tapi Tuhan bisa pakai banyak cara untuk bicara. Malamnya, hari Sabtu malam, tiba-tiba anak saya bilang, Ma, ada satu TikTok yang tiba-tiba random masuk. Dan saya tahu ini Tuhan kasih buat kita. Saudara, selama 2 tahun ini, boleh dikata saya di Australia ini sudah 4 kali pindah total. Sudah 4 kali pindah. Dan kemudian pada hari itu Tuhan tiba-tiba menyampaikan satu suara melalui TikTok. Saya nggak punya TikTok. Dan anak saya juga nggak cari-cari. Saya cuma bilang pada pagi hari itu, Tuhan, saya nggak mau milih jalan saya. Pilihkan jalannya Tuhan. Apapun jalannya Tuhan, saya nurut. Saya ikut. TikTok itu bunyinya aneh. Bahkan yang ngomong pun juga bilang kalau dia itu merasa pesannya Tuhan itu aneh. Jadi orang bule yang ngomong di TikTok. Dan anak saya tahu betul itu Tuhan bicara buat kami sekeluarga. Dan dia bilang sama saya, Mama coba dengerin 1 menit lebih Bapak Ibu. Suaranya bilang begini, pada waktu saya mendapatkan suara Tuhan ini, saya merasakan suara Tuhan ini aneh. Karena sepanjang saya mengalami mendapatkan suara Tuhan, saya tidak pernah mendapatkan suara Tuhan seaneh ini. Dia bilang begitu. Nah dia ngomong,
Suara Tuhan ini buat seseorang yang di luar sana, ini orang bule di Amerika. Buat seseorang yang ada di luar sana yang kau sedang meminta petunjuk Tuhan tentang step berikutnya yang harus kamu lakukan. Dan inilah yang Tuhan katakan. Tuhan bilang begini, selama 2 sampai 4 tahun ini, jadi buat saya itu saya memasuki tahun ketiga, buat suami dan anak-anak memasuki tahun keempat. Dibilang selama 2 sampai 4 tahun ini, kamu sudah pindah berkali-kali. Dia bilang begitu. Wah, kok pas banget. Terus dia bilang begini, dan selama kamu pindah berkali-kali itu, kamu tidak pernah menetap di satu tempat lebih dari 1 tahun. Dia katakan seperti itu. Dan kamu meminta kepada Tuhan, kemana dan apa yang harus kamu lakukan, dan inilah suara Tuhan buat kamu. Bahwa Tuhan bilang tempat yang kamu tempatin sekarang sebetulnya bukan tanah Kanaan buat kamu. Bukan tanah perjanjian. Aku akan membawa kamu. Kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu. Aku akan membawa kamu satu kali lagi untuk pindah. Saya langsung shock, seperti mau pingsan Bapak Ibu. Itulah suara Tuhan yang saya dapatkan sekitar 3 minggu lalu. Saya langsung shock, kagetnya minta ampun. Tapi saya tahu bahwa itu Tuhan, instruction Tuhan, itu divine instruction yang Tuhan kasih buat keluarga kami. Dan suara Tuhan itu jelas sekali. Saya percaya itu benar-benar Tuhan mau kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, sejujurnya hari-hari ini kami sedang sibuk packing lagi. Kemana? Saya enggak tahu. Saya pikir saya betul-betul kayak orang Israel di padang gurun. Sewaktu-waktu tiang awan dan tiang api jalan, saya harus pindah. Dan Tuhan katakan dengan jelas, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena satu kali lagi, aku akan membawa kamu untuk pindah. Saudara, saya itu pindah kemana, saya enggak tahu. Tapi kemudian itu sebabnya saya tiba-tiba diajarin Tuhan tentang belajar menikmati proses. Yang saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Dan saudara, tiba-tiba saya mendengar sebuah lagu ketika saya bilang, Tuhan saya harus kemana lagi. Saya mendengarkan sebuah lagu yang istilahnya sebuah lagu yang tiba-tiba lagi booming nih sekarang, lagu bahasa Inggris. Kata-katanya kira-kira seperti gini, when you tell me move, kalau engkau menyuruh saya move, I don't need a destination. Saya tidak perlu destination itu tujuan, maksudnya tempat tujuan. Jadi hari-hari ini, inilah yang menjadi struggle buat kami, Bapak Ibu. Ada yang tanya dan WA sama saya, struggle apa, C? Saya bilang, saya harus bergerak lagi, satu kali lagi untuk pindah. Jadi ini bakalan yang kelima. Haleluya, luar biasa. 5 angka favor Tuhan. Itu yang saya tangkap, saya nggak tahu. Dia bilang begini dalam petunjuknya itu dari rekaman TikTok itu dia bilang begini, Tuhan bisa membawa kamu to different house or different state or different country. Dia bilang, tapi stick dengan Tuhan, dia akan memberikan petunjuk buat kamu for the next step yang kamu harus lakukan. Kira-kira seperti itu. Jadi, saudara, saya merasa anak-anak saya tuh capek untuk pindah-pindah. Jangankan mereka juga, kita semuanya, siapa yang suka pindah. Tapi ketika mereka mendengarkan pesan Tuhan, mereka langsung tanpa banyak basa-basi dan tawar-menawar, mereka bilang, kita mau nurut sama Tuhan. Dan saudara, itu yang kami lakukan, belajar untuk taat. Dan di suara Tuhan itu lucu, di dalam rekaman TikTok itu dibilang begini, I know you feel so tired. I know you feel so tired, tapi kuatkan hatimu. Sebab satu kali lagi,
aku akan membawa kamu untuk pindah. Dan itu yang kami sedang kerjakan. Get ready, siap-siap untuk packing, saudara. Jadi itu yang kami lakukan sekarang. Haleluya. Jalan Tuhan pasti katanya reliability, kebenaran bisa diandalkan. Jalan Tuhan pasti akan menemukan banyak favor dan kemurahan. Dan your soul will be at ease. Hati kita pasti akan tenang dan kita akan menetap dalam kebahagiaan. Anak cucunya juga akan diberkati luar biasa. Ayat yang ke-14, kita lihat. Ternyata jalan Tuhan, ayat 15, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, jadi ternyata jalan Tuhan, ketika Tuhan memberikan arahan jalan Tuhan, ternyata itu sama dengan covenant. Bagi Tuhan, itu merupakan sebuah sumpah, sebuah komitmen. Komitmen untuk apa? Pasti komitmen untuk menyertai kita, komitmen untuk memberkati kita, sebuah covenant. Makanya saudara, saya itu kan bilang begini, kalau kita mendengarkan suara Tuhan itu seperti SK, surat keputusan. Ketika SK itu sudah diturunkan, maka SK itu pasti akan jadi, cepat atau lambat. Kalau Tuhan sudah bicara, kamu akan punya rumah, maka itu SK. Itu sebuah covenant, sebuah perjanjian. Itu seperti harga mati Bapak Ibu. Yang istilahnya Tuhan bilang begini, kamu suka enggak suka, setan suka enggak suka, enggak mau tahu, ini pasti akan kugenapi, akan kubuat jadi dalam hidup anakku. Jadi kalau saudara mengikuti jalan Tuhan, sebetulnya saudara sedang memegang sebuah dokumen perjanjian. Saudara sedang memegang sebuah surat perjanjian yang luar biasa, yang tidak bisa dibatalkan dan yang tidak bisa dihalangin oleh apapun dan siapapun. Amin saudara, saudara memegang covenant. Dan ayat 15 yang terakhir dituliskan, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Singkatnya, secara simpel, jalan Tuhan pasti akan membuat kita menang. Jalan Tuhan pasti akan membuat kita pada berkat yang luar biasa. Di ayat 8 dituliskan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Jadi jalan Tuhan akan membawa kelepasan, jalan Tuhan akan membawa pada penyelamatan, jalan Tuhan akan membawa pada kemenangan. Pagi ini apapun yang Anda sedang pergumulkan, Anda punya pilihan, memilih pakai cara Tuhan, atau cara kekuatan sendiri, atau cara manusia. Saya berharap bahwa kita semua akan memilih cara Tuhan. Jalan Tuhan tidak akan gampang. Karena mungkin kita harus berhari-hari menantikan sepanjang hari sampai menemukan. Tetapi ketika kita melakukannya, firman Tuhan mengatakan ada banyak favor yang akan kita hadapin. Ada banyak mujizat yang akan terjadi di perjalanan. Ada banyak penyediaan yang Tuhan akan lakukan. Hati kita akan tenang, kita akan berada di dalam keadaan yang pasti bisa diandalkan. Walaupun mungkin secara manusia, keadaan ini kita tidak ada dana, tetapi Tuhan selalu akan membuat kita tuh bisa mengandalkan kekuatannya Dia. Dan jalan Tuhan akan membawa anak cucu kita juga akan diberkati. Dan pada akhirnya, jalan Tuhan yang kita pilih akan membawa kita pada kemenangan. Apapun yang menjadi doa saudara, pilihlah untuk kita selalu mengikuti dan mendapatkan divine instruction. Yuk kita berdoa, kita menghampiri Tuhan, kita ambil roti dan anggur, kita angkat perjamuan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu pagi ini, tubuh dan darah-Mu adalah bukti kasih-Mu yang sempurna. Seperti Engkau taat dengan instruksi dari Bapa, biarlah kami juga belajar untuk taat, mengikuti instruksi dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami angkat sama-sama roti di tangan kanan kami. Kami mengucap syukur atasnya. Terima kasih untuk tubuh-Mu
yang sudah dipecah buat kami. Saat kami makan roti ini, kami percaya, kami diberkati, kami sehat, kami sembuh, kami menjadi satu dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dengan iman. Haleluya. Mari kita angkat anggur sama-sama. Inilah darah perjanjian, the covenant of the blood, yang mengikat kami dengan Engkau. Kami tinggal di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami. Kami adalah anak-anak kerajaan yang mewarisi segala berkat rohani di surga dan di bumi. Sebab Yesus telah mengambil semuanya untuk kami. Kami terima berkat, kami terima kemenangan, kami terima semua anugerah yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami minum dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan syukur. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa, segala kemuliaan kami naikkan kembali bagi nama Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin.